Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pengelola dan nabos, apakah itu di madrasah ataupun di sekolah, saya mengucapkan selamat datang di Farman Channel. Nama lengkap saya Muhammad Farman Izhar. Mungkin sebagian sudah kenal atau sebagian mungkin baru melihat ini pertama kali. Nah, Farman Channel ini kita aktifkan untuk berdiskusi tentang penatausahaan keuangan, khususnya di tingkat bendahara pengeluaran, mungkin lebih khusus lagi di tingkat sekolah atau madrasah, dan bisa lebih spesifik lagi di tingkat penggunaan atau pengelolaan dana BOS. Nah, di sesi kali ini, pada diskusi kali ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana perpajakan dalam pengelolaan dana BOS, baik untuk sekolah ataupun madrasah, baik untuk negeri maupun swasta. Nah, latar belakang kenapa kita mendiskusikan ini adalah selama ini saya menjadi salah satu konsultan dalam mengembangkan aplikasi e-Rekam di Kementerian Agama. Nah, pada saat kita memperkenalkan fitur-fitur e-Rekam tersebut, ternyata selain harus memahami fitur-fitur, teman-teman di madrasah itu juga harus memahami konsep-konsep pengelolaan penatausahaan keuangan, salah satunya tentang dana BOS. Dan yang paling sering dipertanyakan itu adalah terkait dengan pajak. Apa saja sih pajak yang harus dikenakan, kemudian bagaimana dasar pengenaannya, bagaimana negeri, bagaimana swasta. Nah, itulah makanya kita hari ini coba membahas lebih detail tentang topik itu. Nah, agar diskusi ini menjadi lebih interaktif, saya mengundang Mbak Ine Yudawati untuk menjadi teman saya berdiskusi. Nanti untuk memancing saya menanyakan apa saja yang akan didiskusikan. Silakan Mbak Ine. Ya, Assalamualaikum Pak Farman dan Bapak Ibu sekalian pemirsa Farman Channel. Terima kasih banyak Pak Farman, saya diberi kesempatan untuk berdiskusi di sini ya. Sekaligus mungkin nanti saya bisa menyampaikan gitu apa sih biasanya yang jadi bahan pertanyaan gitu bagi lembaga madrasah gitu ya, berdasarkan pengalaman saya juga selama ini menangani di Madrasah Digital Care di layanan Live Agent ya. Paling banyak nanya soal e-Rekam, penggunaan dana BOS itu di bagian apa begitu. Ya, langsung kita mulai saja Pak Farman, sesi hari ini mengenai perpajakan. Silahkan Pak. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita bicara tentang BOS untuk madrasah dan juknis BOS untuk madrasah, bab yang membahas tentang perpajakan itu ada di bab 7. Jadi historisnya ini dulu di juknis sebelumnya ini tidak dibuat di bab tersendiri, tapi di dalam bab 6 gitu, just di bagian subtitle tersendiri di bawah paling belakang gitu, dan tulisannya juga kecil judulnya itu, jadi mungkin nggak terlacak, nggak terbaca gitu sama teman-teman pengelola dana BOS di madrasah gitu, khususnya ya mau negeri mau swasta. Nah, pengalaman saya memang banyak sekali hal-hal yang terkait dengan perpajakan yang perlu diperhatikan baik oleh camatnya maupun oleh bendaharanya gitu, supaya diperhatikan. Makanya saya sarankan waktu itu kita buat bab sendiri nih untuk perpajakan. Jadi makanya mulai tahun 2021 ada bab tersendiri tentang perpajakan. Nah, rencana tahun 2002 itu akan kita lebih sempurnakan lagi tampilannya, Mbak. Jadi tidak berbentuk naratif, tapi dalam bentuk tabel yang lebih mudah dibaca. Nah, mungkin di sini saya coba menyederhanakan lagi supaya bisa lebih lebih mudah dipahami apa saja sih perpajakan yang terkait untuk madrasah, baik negeri pun maupun swasta. Dan harusnya ini juga relevan untuk BOS di sekolah gitu ya. Ini saya bedakan berdasarkan warna, Mbak Ine. Warna hijau itu PPh 21 dan PPh 23. Jadi PPh 21, 23 itu sejenis. Sejenisnya itu dia treatmentnya adalah potong, jadi pemotongan PPh. Kemudian PPh 22 sama dengan PPN. Jadi treatmentnya adalah pungut gitu.
Kemudian ada satu lagi biaya meterai. Makanya jadi saya bikinnya tidak urutan 21, 22, 23, tapi 21, 23, kemudian PPh 22, PPN, per biaya meterai. Karena nanti antara negeri dengan swasta beda perlakuannya gitu. Lebih detailnya nanti bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Ini beda antara pemungutan dengan pemotongan. Dari sini kan juga banyak yang bertanya nih, apa sih bedanya pemungutan dengan pemotongan? Sama-sama juga harus bayar kan gitu. Nah, jadi pemungutan itu adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran atau gaji terhadap penerima gaji atau pegawainya. Ini kata kuncinya di Mbak, yang melakukan pembayaran gitu ya, mau negeri mau swasta, siapa yang melakukan pembayaran gitu ya, itu yang wajib potongnya gitu ya. Dan pihak pembayar penghasilan atau gaji memiliki tanggung jawab penuh atas, nih perlu diperhatikan juga oleh teman-teman yang bertugas sebagai pemotong. Jadi dia melakukan pemotongan tapi tidak berhenti hanya di pemotongan. Ya jangan lupa disetorkan gitu, kemudian dilaporkan. Nanti ada tuh batas waktu kapan menyetorkan, kapan melaporkan pajak yang dia potong. Nah, jadi sederhananya pemotongan itu, nah ini kata kunci lagi nih Pak, pemotongan itu mengurangi jumlah gaji atau pembayaran yang diterima oleh pihak pegawai. Nah kan sering tuh di RK menanya tuh, Pak kenapa di rencana nggak muncul PPh 21? Ya karena PPh 21 itu nggak perlu dimunculkan di rencana, karena kan dia otomatis akan memotong, kecuali kalau dia menambah harga gitu. Nah itu yang perlu dilakukan upgrade harga gitu, gross up gitu. Tapi bisa juga di beberapa tempat tuh mereka menggunakan metode gross up gitu ya, dinaikkan dari nilai net gajinya baru dinaikkan pajaknya gitu. Tapi biasanya lebih sering itu adalah gross baru dipotong ininya pajaknya. Jadi dibayarkanlah gaji bersihnya. Jadi kan kata kuncinya kita sebutkan tadi adalah pihak pembayar, negeri maupun swasta itu memiliki tanggung jawab penuh atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan gitu ya. Nah kemudian kalau pemungutan itu adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi gitu ya. Jadi atas transaksi Mbak, atas transaksi jual beli. Kalau ini kan atas pembayaran gaji, kalau yang pemotongan tadi. Nah, pemungutan pajak tersebut akan menambah besarnya jumlah pembayaran. Nah ini yang saya sebutkan tadi Mbak. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Jadi konsepnya sebenarnya begitu. Cuman kan di pasaran kan sering harga itu sudah termasuk PPN. Dia harus kita hitung lagi berapa PPN-nya gitu. Ada rumusnya. Kan beda dengan pemotongan kan. Kalau pemotongan di sini kan mengurangi. Ini mengurangi, kalau di sini kan menambah. Gitu. Makanya di RK PPN itu karena dia menambah, sementara harga yang ada di database itu kan kita asumsikan harga yang belum termasuk PPN. Gitu. Jadi makanya dia menambah. Gitu. Kemudian poin 3-nya ada juga beberapa kasus di mana pemungutan dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan. Nah ini yang terjadi di bendahara gitu ya. Dia wajib pungut atas PPN, ada aturannya gitu. Dia wajib pungut atas PPN. Jadi lebih sederhananya lagi, nih ya, pemungutan ini akan menambah besarnya jumlah nominal yang harus dibayarkan atas satu transaksi. Nah jadi kalau kita bandingkan antara yang hijau dengan yang oranye, poin 4, kalau pemotongan dia mengurangi, kemudian kalau pemungutan itu menambah, gitu. Menambah jumlah yang ditransaksikan, gitu Mbak Ina. Ya. Banyak sekali pertanyaan teman-teman dari madrasah, negeri atau swasta terkait dengan implementasi Jumnasbos, khususnya tentang pajak Mbak Ina. Jadi saya rasa kita perlu menjelaskan lebih terperinci kepada madrasah, baik yang sudah menggunakan RKAM maupun yang belum menggunakan RKAM, supaya jangan sampai RKAM-nya bagus tapi implementasi perpajakannya nggak pas gitu. Jadi kita perlu jelaskan tidak hanya teknis penggunaan RKAM tapi juga filosofi keuangan BOS, termasuk
perpajakan ya Mbak Ina. Perpajakan nanti dijelaskan di bab 7 nanti di Juknis Bos 2021. Iya. Iya betul Pak. Pak, jadi sejak saya pertama kali bertugas ini ya Pak ya, maksudnya menjembatani gitu pertanyaan lembaga madrasah gitu dengan pemilik kebijakan gitu ya. Itu memang masalah perpajakan ini kita masih bahas bab 1 gitu. Pertanyaan tentang perpajakan udah muncul terus gitu Pak ya. Nah itu tuh. Terus juga mungkin ada nggak sih Pak menurut Bapak faktor lain gitu? Maksudnya kan kadang-kadang realitanya di lapangan tuh memang pengelola keuangan di lembaga madrasah itu memang bukan orang yang pakar di bidang pengelolaan keuangan gitu ya Pak Farman ya. Jadi mungkin memang membutuhkan channel-channel seperti ini nih untuk bisa belajar gitu Pak Farman, gimana Pak? Ya betul Mbak. Jadi memang seharusnya kan kalau dulu itu syaratnya untuk menjadi seorang yang ditunjuk sebagai bendahara itu kan harus sertifikat bendahara terlebih dahulu. Gitu. Kemudian ya sudah dilatih juga tentang perpajakan. Dan satu lagi memang juga ketentuan-ketentuan kita ini kan sangat dinamis Mbak. Ketentuan tentang penata usahaan keuangan, kemudian tentang perpajakannya sendiri juga sangat dinamis. Saya sendiri sangat berhati-hati kalau menjelaskan tentang materi perpajakan karena bisa saja tentang satu hal yang sama, misalnya PPh 22 gitu ya, itu bisa saja tahun ini A, tahun depan berubah lagi gitu. Bisa saja waktu Juknis Bos kita susun aturannya A, tapi pada saat pelaksanaannya aturannya berubah lagi, jadi mengikuti kondisi seperti itu. Jadi kan kita memang harus mengikuti. Nah kan teman-teman di madrasah kan kesibukannya kan selain juga mempelajari, tapi juga kan mengimplementasikan. Nah antara mempelajari dengan mengimplementasikan itu kan kadang lebih terfokus di mengimplementasikan, tidak terupdate dengan yang aturan-aturannya. Jadi seperti itu. Makanya memang harus sering diupdate. Makanya pelatihan untuk bendahara itu kan harusnya berkelanjutan. Tidak cukup dengan sekali pelatihan, kemudian dianggap sudah mumpuni gitu. Ya contohnya kita pelatihan RKAM kan tidak cukup sekali, dengan bintek sekali ternyata masih banyak pertanyaan yang perlu kita jawab kan, tidak hanya terkait dengan teknis tapi juga terkait dengan substansi malah kan, konsep-konsep keuangan negara termasuk di dalamnya perpajakan kan gitu. Mungkin gitu Mbak Ina. Ya. Oke Pak, nah saya sendiri ini juga cukup awam ya Pak ya, nggak ngerti lah gitu apa aja sih jenis-jenis pajak yang dipotong, yang dipungut gitu Pak ya, dengan istilah-istilah seperti itu. Mungkin bisa langsung dijelaskan dulu Pak Farman, ngasih kayak gambaran dasar gitu ya untuk saya, sehingga kemudian kita bisa lanjutkan dengan diskusi Pak Farman. Silakan Pak Farman. Ya, baik Mbak Ina. Jadi memang kan sebenarnya untuk perpajakan untuk dana bos, baik sekolah maupun madrasah, negeri dan swasta, itu kan ada semacam spesifikasinya gitu. Misalnya untuk madrasah atau sekolah negeri, dia kan sebagai bagian dari pemerintah. Nah itu berarti dia ada ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara oleh bendahara pengeluaran pemerintah gitu ya. Nah kalau swasta nanti ada ketentuannya lain lagi. Nah di luar itu ada ketentuan lagi Mbak Ina tentang misalnya pajak yang dibebaskan atau pajak yang tidak dipungut. Apakah itu PPh 22 atau PPN tentang PPN. Nah itu nanti kita akan jelaskan lebih detail. Jadi memang itu yang harus kita klasifikasi. Jenis pajaknya dulu apa, kemudian bagaimana spesifikasi masing-masing pajak itu, kemudian bagaimana negeri dan swasta. Nah, yang kita perlu hati-hati itu kan aturan itu kan selalu update, Mbak, termasuk juga yang untuk madrasah maupun sekolah. Nah, itu yang kita harus cari aturan terakhirnya. Jadi saya juga terkait ini saya terus searching gitu, mencari aturan terbaru untuk misalnya hal yang sama, misalnya PPh 22. Nah, itu kalau kita searching tuh muncul beberapa aturan, Mbak, ini mulai dari 2006, 2010 sampai 2019. Nah, itu kan terus ada update tuh tentang aturannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan gitu.
Pak Farman, kalau mencari sumber yang terpercaya gitu Pak, di mana sih misalkan kita mau mengupdate pengetahuan kita ya soal perpajakan ini gitu. Ada nggak sih sebetulnya link atau referensi dari Pak Farman, kita ngakses kemana sih? Itu ada website khusus atau portal khusus gitu, gimana Pak? Ya biasanya kalau saya ngelihat, kan saya biasanya searching Google dulu. Searching Google misalnya kata kuncinya apa, misalnya PPH, pengenaan PPH 22 untuk BOS, dana BOS 2021. Nah itu biasanya banyak tuh muncul di Google itu Mbak Ina. Nah saya lihat sumbernya, dan sumber yang paling valid itu kan justru yang dari penerbit yang menerbitkan aturan. Nah biasanya kan aturan itu rata-rata berbentuk PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Nah jadi kita cari website yang resmi yang dikelola oleh unit kerjanya Kementerian Keuangan, apakah dari DJA, DJPB atau dari pajaknya sekalian, karena pajak kan di bawah Kementerian Keuangan juga. Dan itu baru kita kan di situ biasanya kalau dia berupa artikel kan biasa menyebutkan aturannya apa. Nah aturan itu kita cari gitu, aturan kita cari. Nah baru kita coba cari lagi aturan yang setara, mana yang paling terakhir gitu Mbak Ina dari website resmi itu. Jadi basisnya ya peraturan, biasanya saya nyari itu kalau nggak yang di Kementerian Keuangan atau kalau nggak yang dari BPK. Karena BPK kan menggunakan aturan itu juga sebagai dasar untuk auditnya mereka. Mereka menyebutnya itu kriteria yang digunakan untuk melihat kondisi yang ada. Jadi ya biasanya saya kan dari hasil Google itu kan nanti akan kelihatan tuh website mana aja yang menampilkan peraturan. Jadi tidak hanya peraturan biasanya yang muncul, itu bisa berupa peraturan, bisa juga berupa artikel, bisa juga PowerPoint tentang penjelasan perpajakan yang terkait dengan kata kunci tadi. Kata kuncinya kan PPH berapa untuk dana BOS gitu. Nah, baru kita lihat sumber dari websitenya dari mana. Nah biasanya sumber utama saya itu dari website resmi yang menghasilkan aturan itu, misalnya Kementerian. Atau kalau enggak ya tadi saya menggunakan aturan website dari BPK. Dan BPK juga kan mengeluarkan itu tuh karena mereka kan punya di website mereka kan ada folder juga untuk aturan-aturan. Nah saya biasanya merefer ke situ juga karena BPK kan memakai aturan itu juga untuk dasar auditnya. Atau kalau enggak ya dari kementerian lain juga Mbak Ina, kan kementerian lain juga kan menggunakan aturan yang sama, misal dari TPU-an, dari Kemdikbud dan segala macamnya. Jadi lebih merefer ke website resmi aja sih Mbak. Ya, oke. Nah, kemudian kalau channel-channel seperti ini ya tujuannya untuk lebih implementatif ya Pak ya. Jadi tips-tipsnya lebih ke arah implementasi ya Pak ya. Jadi kalau untuk aturan sebaiknya ya bendahara madrasah selalu mengupgrade gitu ya informasinya lewat situs-situs resmi gitu, apa perubahan peraturannya dan sebagainya. Nah, nanti dibantu dengan channel-channel tutorial seperti ini untuk bisa mengaplikasikan gitu ya. Jadi cara implementasinya seperti apa gitu. Oh ya, jangan lupa bahwa kita juga menerima pertanyaan, selain itu juga saran ya. Jadi pengen nanya apa aja boleh disampaikan di kolom komen YouTube, nanti akan dijawab oleh Pak Farman. Lalu kemudian jika ada masukan, pengen dibahas soal apa, pengen mendetil tips atau tutorial pengelolaan keuangan mengenai apa gitu, nanti kita akan pertimbangkan ya Pak Farman ya untuk bisa menyajikan informasi itu buat audiens semuanya. Ya, baik Pak Farman, ini mau langsung dilanjut dengan pemaparan materi atau gimana Pak Farman? Ya baik, mungkin biar lebih langsung ke hal teknisnya, kita langsung ke pembahasan materi Mbak Ina. Nanti juga seperti Mbak Ina sampaikan, bisa jadi ini ada perubahan peraturan terbaru yang dari yang saya sajikan itu bisa saja nanti di-share juga nanti di channel YouTube kita, di fitur comments kan bisa kita saling diskusi di situ. Jadi kita terbuka saja untuk diskusi, dan mudah-mudahan ini nanti bermanfaat buat Bapak Ibu semua, apakah itu yang di madrasah atau juga yang di sekolah gitu, atau juga mungkin bisa juga di satuan kerja yang lain yang bukan sekolah atau madrasah gitu Mbak Ina. Karena kan secara umum basic aturannya kan sama, tinggal nanti lihat siapa yang menggunakan aturan itu. Saya share dulu ya. Nah ini penjelasan tentang PPH 21.
Jadi kita harus juga berhati-hati dalam mendefinisikan, mencari definisi apa itu PPh 21. Nah, di sini disebutkan adalah PPh 21 adalah pajak yang terkait dengan pembayaran gaji dan honor. Jadi kata kuncinya di sini, gaji dan honor. Gaji adalah pembayaran yang sifatnya tetap dan teratur. Sementara honor adalah pembayaran yang bersifat insidentil. Kemudian pemotongan PPh 21 adalah pemotongan atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kewajiban dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, yang saya beri warna hijau ini Mbak Ina yang menjadi kata kunci untuk PPh 21. Jadi kata kuncinya adalah gaji dan honor, kemudian wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, itu kata kunci utamanya kalau untuk PPh 21 ya. Kemudian, nah ini skema yang perlu dipahami juga ini, skema PPh 21 gitu. Jadi seperti yang tadi disebutkan, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kemudian itu apa saja statusnya. Yang pertama itu statusnya adalah pegawai, kemudian yang satu lagi statusnya bukan pegawai. Jadi nanti turun ke bawahnya kita mengidentifikasi PPh-nya penghasilannya itu atas pegawai atau bukan pegawai begitu. Kemudian kalau dia pegawai harus dilihat lagi pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Nah, ini yang harus berarti semakin rinci ya, yang harus kita telaah terkait dengan nanti yang menjadi objek PPh 21-nya. Kalau bukan pegawai itu ada 3, berkesinambungan, tidak berkesinambungan, kemudian peserta kegiatan. Nah, baru nanti di bawahnya kita ketemulah yang namanya penghasilan, yang tadi ya gaji atau honor, nanti diformulasi apakah ada PTKP-nya, berapa PTKP-nya, kemudian itulah penghasilan kena pajak. Dari situ baru nanti kita hitung tarif pajaknya, kita tentukan tarif pajaknya yang mana yang lebih pas dari tadi. Nah, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan, Mbak Ina? Ya, Pak Farman, saya ingin bertanya nih Pak, kalau misalkan nih Pak, kan kalau di madrasah itu bisa aja kan ada guru komputer yang datangnya seminggu sekali, misalkan gitu ya. Tapi dia selalu datang tuh seminggu sekali, itu berarti masuknya pegawai tidak tetap ya Pak? Ya. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Ina tadi tentang apa itu berkesinambungan, tidak berkesinambungan, pegawai tetap, tidak tetap, kita bisa lihat di slide ini, Bapak Ibu sekalian ya, Mbak Ina ya. Nah, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Berarti kata kuncinya itu ya, jumlah tertentu secara teratur. Kemudian kalau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, itu adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Jadi dia hanya pada saat dia bekerja saja gitu. Maka nanti dia harian atau bulanan, di sini nanti jatuhnya di sini, tapi dia statusnya adalah tidak tetap, berbeda dengan pegawai tetap. Yaitu buruh harian, buruh mingguan, tukang batu, kuli bongkar muat barang, contohnya kalau dia yang pegawai tenaga kerja lepas ya. Kemudian imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai. Jadi ini sudah beda statusnya lagi, yang tadi pegawai, nah sekarang ini bukan pegawai. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Mbak Ina tadi, bukan pegawai berkesinambungan itu apa? Ini di sini definisinya, yaitu adalah orang pribadi selain pegawai tetap
dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terhutang lebih dari 1 kali. Nah, ini kata kuncinya kalau yang dia berkesinambungan. Jadi bukan pegawai, tapi terhutang atau dibayarnya lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, nanti kita lihat lebih detailnya apa itu. Kemudian kalau yang bukan pegawai tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terhutang, tapi hanya 1 kali, gitu ya. Kalau yang tadi kan lebih dari 1 kali, kalau ini hanya 1 kali dalam 1 kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, ini yang nanti perlu agak lebih cermat menelaahnya, gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan honor, semua terminologi dalam juknis BOS itu kan adalah honor rutin, honor kegiatan, honor output kegiatan, sama honor operator. Honor rutin itu satuannya orang per bulan. Kemudian honor output kegiatan ada yang orang per tatap muka, ada yang orang per kegiatan. Nah, itu masuk definisi mana? Ini kan kalau per kegiatan berarti di sini masuk ke definisi peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokal karya, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan juknis BOS itu ada honor rutin, dia masuk mana kira-kira gitu? Apakah pegawai tetap atau pegawai tidak tetap? Karena terkadang kalau terminologi di manajemen pengelolaan BOS juga kan ada definisi nanti itu yang di sekolah atau di madrasah negeri, di sekolah negeri itu kan ada yang namanya ASN. Nah, kemudian ada yang namanya staf honor, guru honor juga, guru ASN. Itu yang mana yang jelas untuk BOS itu tidak ada yang terkait dengan pembayaran untuk belanja pegawai ASN. Hanya untuk honor guru honorer atau guru tidak tetap. Nah, apakah itu masuk pegawai tetap atau pegawai tidak tetap? Nah, itu nanti bisa dilihat ke definisi selanjutnya. Karena nanti ini berpengaruh ke dasar pengenaan pajaknya. Nah, tadi pertanyaan lebih detail, bukan pegawai itu apa sih gitu ya. Bukan pegawai itu bisa diklasifikasikan dalam 5 profesi ini gitu ya. Yang pertama itu imbalan kepada distributor MLM, itu 1 pegawai. Kemudian imbalan kepada petugas dinas luar asuransi, juga mungkin tidak masuk di dalam pengelolaan dana BOS. Kemudian imbalan kepada para penjajah barang dagangan, ini mungkin juga tidak masuk kalau untuk pengelolaan dana BOS. Kemudian ada nih imbalan kepada tenaga ahli, mungkin ini bisa kita masuk di sini untuk yang narasumber ya. Dengan imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan dan bersifat berkesinambungan, itu yang tadi ya masuk di sini. Kemudian imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan dan tidak bersifat berkesinambungan. Nah, ini kan harus hati-hati sekali dalam menelaah maksud dari item-item ini. Nah, kalau kita lihat contohnya lagi, lebih detail lagi, tenaga ahli, misalnya ini tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, serta akta notaris, tapi yang berdasarkan nama pribadi, wajib pajak pribadi, bukan yang berdasar dari kantornya gitu. Kemudian pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, artis, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, seniman lainnya. Ini kalau dia memperoleh penghasilan dari pekerjaannya ini, dia masuk kategori bukan pegawai. Kemudian olahragawan.
penghasilan itu juga masuk ke bukan pegawai. Nah, ini yang mungkin yang terkait dengan pengelolaan dana BOS nomor 4 ini. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, serta moderator. Tapi ini untuk klasifikasi yang bukan pegawai. Tapi kan nanti ada yang dia yang klasifikasi pegawai gitu ya. Kalau dia guru honor yang menerima rutin OB orang per bulan itu lebih cenderung dia ke pegawai tetap. Tapi kalau dia guru ekstrakurikuler yang dibayarnya JPL atau operator yang dibayarnya per kegiatan, maksudnya mungkin ke pegawai tidak tetap yang dibayarnya apakah harian, per jam gitu. Nah, kemudian kalau mengundang ekskul dari luar yang bukan pegawai, pelatih ekskul atau mungkin menjadi narasumber di kegiatan tapi dia bukan pegawai di madrasah, nah ini masuknya ke bukan pegawai. Yang kategori berikutnya ini juga pengarang, peneliti serta penerjemah. Kemudian nomor 6 para pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi, dan sosial. Ini kalau kita membayar programmer komputer ya, sistem aplikasinya. Maksudnya kalau ngambil dari luar nih, misalnya ngambil operator dari luar gitu, outsourcing, maksudnya ke sini. Jadi kalau operatornya masuk klasi pegawai tidak tetap, berarti skemanya lain lagi. Agen periklanan yang nomor 7, kemudian nomor 8 pengawas serta pengelola proyek. Ya. Kemudian 9 pembawa pesanan atau yang menerima atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perentaranya. Kemudian nomor 10 para petugas penjajah barang dagangan. Ini nomor 11 para petugas dinas luar asuransi. Kemudian nomor 12 distributor perusahaan multi-level marketing atau MLM atau kegiatan sejenis lainnya. Nah, ini yang jadi bisa dilihat nanti satu-satu yang nanti terkait dengan pengelolaan dana BOS mungkin tidak semua gitu, tapi ada beberapa item kayaknya yang relevan di sini, yaitu nomor 4 tadi ya, relevan. Kemudian kalau yang definisi yang ini tadi, mungkin yang relevan itu adalah yang nomor ini tentang pegawai tetap ini untuk yang orang per bulan, kemudian untuk yang JPL atau OK masuknya ke mari kalau dia masuk kategori pegawai. Mungkin kalau yang bukan pegawai baru dia masuknya ke mungkin pegawai tidak berkesinambungan kalau dia cuma sekali di ayatnya. Tapi kalau dia berkesinambungan nanti masuknya ke bukan pegawai berkesinambungan kalau dia lebih satu kali dibayarnya dalam setahun. Baik, kita lanjut. Kita masuk yang pegawai dulu. Pegawai tadi ada yang tetap dan tidak tetap. Nah, di sini juga skema penghitungan pajaknya beda gitu untuk PPh 21-nya. Kalau dia penghasilannya tetap, itu berarti penghasilan net dikurangi PTKP. Nah, penghasilan net itu penghasilan gross-nya dikurangin biaya-biaya yang terkait dengan berbagai macam, misalnya asuransi, BPJS, dan segala macamnya, baru dikurangi dengan PTKP. Nah, PTKP ini juga harus kita sering cek gitu ya, kita sering update tarif PTKP terbaru itu berapa gitu. Karena kan ini skemanya juga macam-macam nih. Ada yang tidak kawin, kemudian kawin tapi belum punya anak, kawin punya anak 1, kawin punya anak 2, itu beda-beda. Yang suami, yang istri itu beda-beda skemanya. Yang jelas secara umum PTKP bulanan itu adalah 4.500.000 sebulan. Kalau PTKP setahunnya adalah 54 juta. Jadi kalau penghasilannya kurang dari 4.500.000, dia statusnya adalah pegawai tetap, berarti nilainya masih di bawah PTKP, berarti belum kena PPh 21-nya. Kemudian kalau yang tidak tetap itu tadi yang atau harian lepas, skemanya adalah ini. Yang pertama itu tidak ada PPh 21 yang dipotong jika upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari 4.450.000. Jadi PTKP harian itu adalah 450.000 gitu ya.
dan jumlah kumulatif dalam 1 bulan belum melebihi 4.500.000. Ini yang saya sebutkan tadi. PKP bulanannya adalah 4.500.000. Kemudian PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata upah harian dikurangi dengan 450.000 ini tadi, lalu baru dikalikan 5%. Berarti tarif pajaknya adalah 5% dari penghasilan kena pajaknya. Hariannya misalnya 50.000. Dia dikurangi PTKP 450.000, berarti yang kena itu adalah 50.000 dikali dengan 5%. Nah, yang kena 5% ini juga upah harian atau rata-rata upah harian jika sudah lebih dari 450.000, tetapi jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalendernya belum 4.500.000. Berarti dia mungkin gajinya upah hariannya itu 500.000, tapi dia tidak bekerja penuh. Mungkin asumsinya dia hanya bekerja kurang dari 10 hari gitu ya. Jadi dia tidak melebihi 4.500.000. Kemudian PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan 5%. Ini sama kayak tadi. Yang beda itu adalah jika kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah lebih dari 4.500.000 tapi kurang dari 10.200.000 ya. Ini jadi upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi PTKP sehari lalu dikali 5%. Jika jumlah kumulatifnya dalam 1 bulan sudah lebih dari 4.500.000 tapi kurang dari 10.200.000. Berarti ini sebenarnya sama dengan yang itu. Sepanjang dia kurang dari 10.200.000 dalam sebulannya, gitu ya. Kemudian kalau yang berikutnya berlaku tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A jika 1 bulan kalender sudah lebih dari 10.200.000. Di PPh pasal 17 kan ada juga itu tarifnya ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini kalau dia pengenaan untuk yang bukan pegawai. Jadi ada 3 skema penghitungan kalau yang bukan pegawai. Pertama itu bukan pegawai tapi berkesinambungan dan dikurangi PTKP. Dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% kali penghasilan brutonya dikurangi PTKP sebulan. Nanti ada skema PTKP ya. Itu kalau yang bukan pegawai berkesinambungan. Tadi yang bukan berkesinambungan adalah yang menerima lebih dari 1 kali dalam setahun. Nah, di sini ada juga dikurangi PTKP, nanti ada syaratnya itu bagaimana apa yang masuk kategori dikurangi PTKP. Karena yang nomor 2 ini hampir sama, bukan pegawai berkesinambungan tapi tidak dikurangi PTKP. Nah, itu nanti ada di skemanya, kita lihat ya. Dihitung secara kumulatif dengan rumus 50% kali penghasilan bruto dikali tarif pajak. Jadi tidak ada pengurang PTKP-nya gitu. Ini kalau dia dalam kondisi apa nanti gitu, tidak dikurangi PTKP. Kemudian yang ketiga, bukan pegawai tidak berkesinambungan, yang tadi disebutkan hanya terima 1 kali gitu ya. Ini dihitung tidak kumulatif dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pajak. Jadi rumus utamanya adalah 50% dari penghasilan brutonya gitu ya. Baru dikenakan tarif pajaknya gitu. Ini yang paling penting. Nah, ini yang bukan pegawai tadi skemanya. Yang mana sih yang dia kena PTKP-nya dikurangi PTKP? Ini yang row paling atas nih, baris paling atas. Yang pertama dia memiliki NPWP, kemudian lebih dari
satu pemberi kerja, kemudian berkesinambungan, kemudian perhitungan yang kumulatif ya, ada tabulasi penghitungan penghasilannya. Ini baru yang dikurangi PTKP. Nah, kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikurangi PTKP gitu ya. Jadi langsung dikalikan dengan 50% dari penghasilan brutonya gitu. Nah, ini yang paling penting juga di bawah. Ternyata dari yang tidak ini malah ada yang nilainya harus lebih tinggi tarif pajaknya. Misalnya bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 120% lebih tinggi gitu ya. Misalnya awalnya tarifnya adalah 5%, berarti 5% dikali dengan 120% ini dasar tarif pajaknya gitu. Kemudian tarif pajaknya gimana sih cara menentukannya? Itu tarif pajak yang untuk non final ya. Yang nanti ada yang final, nanti kita lihat yang mana yang final. Jadi setelah tadi dapat skema penghitungan PKP-nya, penghasilan kena pajaknya tadi dengan rumus-rumus tadi yang sudah dijelaskan. Ini kemudian baru di sini dapat penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 21 pasal 17. Inilah PPh-nya gitu. Nah, tarif PPh 21 ini juga harus sering kita update, jangan-jangan nanti ada revisi atau perubahan. Karena ada informasi terbaru, skema ini akan dilakukan pembaharuan nantinya gitu. Cuma nggak tahu kapan akan keluarnya dan berlakunya. Yang sekarang yang berlaku ini adalah seperti ini. Jadi ada 4 layer tarif ya, mulai dari 5%, 15%, 25%, 30%. Nah, yang penting hitung dulu PKP-nya dari PTKP tadi. Jadi penghasilan bersih atau setelah PKP yang sampai dengan 50 juta itu kena tarif 5%. Bapak Ibu ya, kena tarif 5%. Ya, nah ini nggak tahu apakah guru-guru honor di daerah ada yang penghasilannya sampai dengan 50 juta setahun. Ini setahun ya Bapak Ibu. Setahun setelah dikurangi PTKP-nya kena 5%. Nah kalau ternyata lebih dari 50 juta itu kena tarif yang di atasnya lagi. Jadi di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu kena 15%. Jadi cara ngitungnya misalnya dia gajinya 60 juta setahun. Yang 50 juta pertama itu kena yang 5%. Nah sisanya 10 juta kena yang 15%. Jadi bukan langsung 60 juta dikali dengan 15%. Bukan begitu ya. Jadi berlapis gitu. Kemudian berikutnya, lapis berikutnya ini 250 juta sampai dengan 50 juta ini kenanya 25%. Kemudian di atas 500 juta kena tarif yang 30%. Jadi ini ngitungnya progresif gitu ya. Dihitung dulu yang 50, kemudiannya apakah sampai 250. Kalau sampai 250 berarti 200 juta ke atasnya kena yang 50%, kemudian selisihnya kena yang 25% dan seterusnya. Itu ya cara menghitungnya. Nah, kemudian untuk yang pajak final. Pajak final ini ya ini ngitungnya. Misalnya tadi ya yang bukan pegawai, kita ngundang narasumber misalnya dari ASN. Kenanya seperti ini, jadi dilihat dulu golongannya. Kalau dia golongan 1 dan golongan 2 berarti itu tarif PPh-nya 0%. Tapi kalau dia golongan 3 5%, golongan 4 dan pejabat negara 15% dari jumlah bruto yang dibayarkan. Ini ya. Kemudian
tarif PP 80 tahun 2010 ini, yang ini. Jadi dilihat golongannya, kemudian baru disesuaikan tarifnya. Nah, itulah salah satu kenapa kita minta CV narasumber itu adalah untuk melihat itu tadi di CV-nya. Kan biasanya ada informasi tentang golongan atau jabatan. Kalau di pertama ASN atau bukan. Nah, kalau ASN golongan atau jabatannya. Kalau di ASN berarti tarifnya kenanya yang ini. Ya. Kalau yang non ASN kenanya yang 50% tadi. Nah, yang 50% pengalinya ini. Saya rasa itu penjelasan untuk PPH 21, Mbak Ine. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang PPH 22 dan PPN. Kenapa kita jelaskan sekaligus PPH 22 dan PPN? Karena PPH 22 dan PPN seperti tadi yang dijelaskan di awal, karakteristiknya sama, yaitu pungut, pajak yang dipungut. Jadi ada kesamaan karakteristik untuk PPH 22 dengan PPN. Nanti kita bisa jelaskan lebih detail di sesi berikutnya.